Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar semua? Bertemu kembali dengan saya Syafriadi berazam.com, mengupas dan mengulas perkembangan terkini Pilkada Serentak Provinsi Riau tahun 2024. Akhirnya Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Muhammad Nasir dan Muhammad Wardan untuk maju sebagai bakal calon gubernur Riau dan bakal calon wakil gubernur Riau. Mari kita baca satu berita yang ditayang oleh online cakaplah.com. Gerindra rekomendasikan Nasir Wardan, perahu cukup berlayar di Pilgubri. Pekanbaru, Cakaplah. Dewan Pimpinan Pusat Gerindra memberikan rekomendasi kepada pasangan M. Nasir, HM Wardan untuk maju pemilihan Gubernur Riau Pilgubri 2024. Rekomendasi langsung diberikan oleh Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani Selasa 16 Juli 2024. Rekomendasi tersebut langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani. DPP Gerindra resmi mengeluarkan rekomendasi kepada M. Nasir dan HM Wardan. Kami harap keputusan ini akan diamankan dan diperjuangkan seutuhnya oleh DPD, DPC, dan ranting Partai Gerindra ke seluruh Riau. Penyerahan rekomendasi tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Gerindra Prasetyo Hadi dan Ketua DPD Gerindra Riau M. Rahul. Diketahui M. Nasir merupakan kader Demokrat. Dengan didapatkannya rekomendasi dari Gerindra ini, pasangan Nasir Wardan sudah cukup perahu untuk maju di Pilgubri. Sebelumnya, Nasir telah mendapatkan dukungan dari P3 1 kursi, Demokrat 8 kursi, Gerindra 8 kursi. Pasangan ini telah mengamankan 17 kursi, sementara syarat mengajukan pasangan calon oleh partai politik hanya 13 kursi. Selain itu, pasangan ini juga sudah mendapat dukungan dari partai non-parlemen, yakni Partai Solidaritas Indonesia. Ketua DPD Gerindra Riau M. Rahul menyatakan dukungan dari Gerindra tersebut sudah dalam bentuk rekomendasi, bukan surat tugas. Sudah dalam bentuk rekomendasi, bukan surat tugas lagi. Kita akan solidkan kader hingga ke bawah untuk kemenangan, kata M. Rahul. Berita tentang diserahkannya rekomendasi ini oleh Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani kepada Nasir dan Wardan pada Selasa 16 Juli 2024 itu langsung menyebar secara meluas dari aplikasi WA grup. Kami dari Berazam pun mendapatkan kiriman bahwa Nasir dan Wardan sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra. Selamat Pak Nasir, selamat juga Pak Wardan. Tapi dalam video yang dikirim kepada Berazam dan juga dari foto yang ditayang oleh online Cakaplah, tidak terlihat ada Pak Wardan mendampingi Pak Nasir. Beberapa hari sebelumnya, Nasir juga menerima rekomendasi yang sama dari Ketua Umum Partai Demokrat
AHY. Berarti dua partai politik sudah sama-sama memberikan rekomendasi kepada Nasir dan Wardan. Kedua partai itu adalah Gerindra dan Demokrat. Nah, kalau kita lihat perolehan kursi di DPRD, baik Gerindra maupun Demokrat, itu sama-sama memiliki 8 kursi. Jadi kedua partai ini sudah memiliki 16 kursi. Kalau kemudian Nasir memang berhasil menggandeng P3, maka P3 punya 1 kursi. Jadi koalisi Nasir sudah mengantongi 17 kursi. Tapi yang patut dicatat bahwa yang diterima oleh Nasir dan Wardan, baik dari Demokrat maupun Gerindra, baru bentuknya rekomendasi. Belum surat keputusan penetapan calon gubernur yang akan diusung oleh partai politik ke KPU. Tapi ada informasi yang kami dapatkan dari narasumber berazam yang menyebutkan bahwa dalam waktu dekat kedua partai ini akan menerbitkan B1 KWK. B1 KWK inilah yang menjadi syarat untuk pengusulan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur ke Komisi Pemilihan Umum. Nah, mudah-mudahan kita doakan rekomendasi ini nanti memang berujung kepada B1 KWK. Bukan lagi dalam bentuk rekomendasi. Sebab rekomendasi tidak bisa dijadikan syarat. Sama dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh DPP partai politik kepada bakal calon lain, baik oleh PAN atau oleh Golkar dalam bentuk surat mandat, atau oleh Partai Nasdem, maka mereka yang diberikan rekomendasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik itu punya kewajiban dalam 2 hal. Pertama, membawa partai politik yang akan menjadi teman koalisi. Yang kedua, membawa bakal calon wakil yang akan dijadikan pasangan dalam pilkada. Nah, bagi Nasir tentu tidak sulit lagi mencari siapa yang akan menjadi pasangan bakal calon wakilnya. Karena jauh-jauh hari Nasir sudah secara terbuka mengumumkan kepada masyarakat Riau bahwa dia akan berpasangan dengan Haji Muhammad Wardan. Wardan adalah Ketua DPD Partai Golkar Indragiri Hilir dan pernah 2 periode menjadi bupati di Indragiri Hilir. Artinya untuk pasangan bakal calon wakil ini sudah selesai bagi Nasir. Tidak ada problem. Tinggal lagi partai koalisi yang akan menjadi pasangan koalisi partai yang memberikan rekomendasi. Kalau dari awal Partai Demokrat menerbitkan rekomendasi, maka ada kewajiban Nasir untuk membawa partai lain yang menjadi teman koalisi Demokrat. Kalau rekomendasi itu diterbitkan oleh Gerindra, Nasir punya kewajiban
untuk membawa partai politik yang menjadi teman koalisi Partai Gerindra. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa ambang batas minimal pengusulan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur ke KPU minimal harus didukung oleh 20% kursi partai politik di DPR. Nah, apabila 20% ini kita konversikan ke kursi DPRD yang sekarang jumlahnya 65, maka minimal satu pasang bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur harus didukung oleh 13 kursi. Gerindra dan Demokrat yang sama-sama memiliki 8 kursi dan keduanya bila digabung sudah 16 kursi, maka tidak ada problem bagi Nasir. Artinya dari dua partai itu saja, Gerindra dan Demokrat, ambang batas 20% kursi untuk pengusulan ke KPU sudah terpenuhi. Tinggal lagi bagaimana Nasir mengubah rekomendasi menjadi surat keputusan atau mendapatkan B1 KWK. Nah, tentu ini bukan hal yang sulit bagi Nasir. Sebab dua-duanya sudah memberikan rekomendasi. Kecuali ada faktor-faktor lain yang menghambat terbitnya B1 KWK itu. Sehingga Nasir tidak mendapatkan SK penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kalau Nasir mendapatkan B1 KWK, maka dia akan mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Berarti sudah mulai tampak siapa yang akan bertarung pada Pilkada serentak Pilgubri tahun 2024 ini. Potensi Nasir berhadapan dengan Wahid dan SF Arianto sangat besar pada Pilkada tahun 2024 ini. Tinggal dua partai lagi yang kemungkinan masih ditunggu, yakni Partai Golkar dan Partai PKS. Apakah Golkar dan PKS akan menjatuhkan pilihan kepada Samsuar dan Mawardi Muhammad Saleh? Ini yang masih menjadi teka-teki. Kalau surat mandat memang sudah diberikan oleh Golkar kepada Samsuar. Tapi teman koalisi Golkar, PKS, masih belum menentukan sikap. Apakah akan berkoalisi dengan Golkar, mengusung Samsuar dengan Mawardi Muhammad Saleh? Ini yang masih kita tunggu kebijakan politiknya. Sebab berdasarkan informasi yang sudah menyebar luas, PKS seharusnya sudah mengumumkan bakal calon yang akan diusung untuk gubernur dan wakil gubernur pada minggu lalu. Tapi pengumuman itu ditunda dalam minggu ini. Dan minggu ini juga belum nampak tanda-tanda bahwa PKS akan mengusung Samsuar bersama Mawardi Muhammad Saleh. Informasi yang beredar dari beberapa narasumber, PKS kemungkinan akan mengalihkan dukungan kepada SF Arianto bersama Wahid. Kalau memang pada akhirnya PKS
melabuhkan pilihan politik kepada SF Arianto bersama Wahid atau Wahid bersama SF Arianto, maka Golkar akan kesulitan mencari teman koalisi. Sebab partai itu sudah tidak ada lagi. Kecuali tinggal Golkar sendiri. Nah, boleh jadi Golkar karena tidak berkoalisi dengan PKS melabuhkan dukungan apakah kepada SF Arianto Wahid atau kepada Nasir Wardan. Maka Pilkada serentak Gubernur Riau tahun 2024 berpotensi head to head antara Wahid SF Haryanto melawan Nasir dengan Wardan. Nah, itu baru seru permainan politiknya. Kita tidak tahu. Tapi potensi ke arah itu tetap ada. Head to head antara Wahid SF Haryanto melawan Nasir bersama Wardan. Kita lihat apakah Nasir Wardan akan berhadapan dengan Wahid SF Haryanto atau di antara kedua pasangan bacalon ini masih menyusul Samsuar Mawardi Muhammad Saleh. Kita tunggu perkembangannya dalam beberapa pekan terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.